Alkitab bilang, apa yang kau takutkan, itu yang menimpa kamu. Dan yang kau cemaskan, itu yang mendatangi kamu. Artinya, jika kamu berpikir kamu tidak bisa melakukan sesuatu, maka kamu tidak bisa melakukan sesuatu. Sebaliknya, kalau kamu percaya dapat melakukan dengan kuasa Tuhan, kamu akan melakukan banyak hal. Jika kamu khawatir masalahmu akan semakin buruk, maka masalahmu akan semakin buruk, bahkan merusak kesehatan fisik maupun kesehatan mental kamu. Tapi jika kamu mikir selalu ada solusi dari Tuhan, maka akan ada jalan keluar. Kalau kamu mikir negatif, maka yang terjadi hal negatif. Bagi kamu yang sekarang lagi khawatir, takut, insecure, coba renungkan pertanyaan ini. Apakah kamu senang dengan pikiran-pikiran negatif kamu? Kekhawatiran kamu, kecemasan kamu? Kalau kamu tidak senang dan tidak nyaman dengan pikiran-pikiran negatif kamu, gantilah, perbaharuilah dengan pikiran-pikiran positif di dalam Yesus. Salam sukses, salam berkenan. Aku cuma ingat pesan papahku. Dia ngomong kayak gini, jangan pernah andalkan manusia karena kamu bakal kecewa. Andalkan Tuhan yang gak pernah mengecewakan. Manusia pagi ngomong A, besok bisa ngomong B. Pagi ngomong tahu, siangnya bisa ngomong tempe. Itulah janji manusia. Tetapi bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu bukan manusia. Kalau dia berjanji, itu pasti terjadi. Kalau dia berfirman, itu pasti terlaksana dalam kehidupan kita. Janjinya ya dan amin. Hari itu ketika saya ambil gitar, saya cuma ngomong, Yesus hanya kau yang ku andalkan. Tuhan, aku ngerasa kau sendirian, tapi I know you with me. Aku tahu kau bersama dengan aku. Kau melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau. Ketika tidak ada satupun pribadi yang kau bisa percaya karena begitu banyak orang yang mengecewakanmu, hari ini pilihlah tetap percaya Yesus. Pilihlah tetap percaya Yesus, jangan yang lain. Boleh nggak hari ini kita berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan sekali Yesus, katakan sekali Yesus, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus cukup bagimu, kasihnya cukup bagimu, mujizatnya cukup bagimu, kuasanya cukup bagimu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Sukacita penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, menimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Banyak orang Kristen bilang gini, Bu Heni, susah hidup benar. Sebenarnya enggak. Kita cuma perlu belajar melakukan apa yang benar. Sedikit demi sedikit, satu demi satu. Contoh, Anda tahu bahwa kalau Anda ngomong sembarangan, itu akan menyakiti hati orang. Tapi Anda bilang, tapi saya ini orangnya ceplas-ceplos. Saya tulus, hati saya nggak jahat. Saya nggak niat jahat kok. Saya ngomong itu untuk kebaikan. Oh, trust me, I know that. Karena saya model orang yang ceplas-ceplos. Tapi karena kita tahu ngomong sembarangan bisa nyakitin hati orang, kita harus belajar nahan mulut. Nggak semua orang bisa menghargai kejujuran kita. Setuju? Nggak semua orang senang kalau kamu datangi mereka dan kasih tahu, sorry, kamu bau badan. Padahal kita bermaksud itu untuk kebaikan. Tapi benar gini, kita belajar mengubah cara bicara kita. Supaya maksud yang baik bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik. Supaya bisa diterima dengan baik. Ikut Tuhan tuh begitu. Hidup dalam kebenaran cuma butuh kita mau belajar lakukan. Gak mementingkan diri sendiri. Saya lahir di keluarga yang makanan depan dan belakang beda. Bisa ngerti maksud saya? Merek Indomie beda, merek berasnya beda. Apapun beda. Biasanya keluarga kami makan duluan, yang kerja makan belakangan. Whatever leftover bahasanya. Tapi sejak saya mengenal Tuhan, saya lihat firman Tuhan, Dia Tuhan yang tidak memandang muka, bahkan Dia lahir di antara orang-orang susah. Yesus itu sering bergaul justru sama kaum bawah. Saya mulai hidupi firman Tuhan, Matius 7:12 yang berkata gini, apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat terhadap kamu, perbuatlah demikian. Jadi saya bertanya sama diri saya mau enggak dibeda-bedain seperti itu? Sakit gak dibedain? Sakit.
saya mulai bikin budaya baru di rumah saya. Bahwa apa yang kami makan adalah apa yang mereka makan. Mama saya marah awalnya. Dia bilang gini, lu gak bisa ngirit, susah lu nanti. Gitu. Beras di rumah saya, pandan wangi. Anda tahu harganya jauh lebih mahal daripada beras biasa. Maaf, pembantu di rumah saya makan pandan wangi. Kalau saya makan daging, mereka makan daging. Bahkan saya bilang gini, ada coklat di kulkas, mau makan ambil aja. Saya bikin satu budaya di rumah, makanan habis gak boleh dicari. Boleh nanya, masih ada nggak? Nggak ada, ya udah, gak boleh marah. Why? Karena semua boleh makan. Karena saya coba lakukan firman Tuhan, apa yang saya inginkan untuk diri saya, itu yang saya kasih buat orang lain. Saya nggak pernah kasih baju saya yang udah luntur dan robek buat, maaf, pembantu rumah tangga saya. Never. Baju yang bermerek, yang masih keren, yang saya baru pakai 2-3 kali, itu yang saya kasih buat orang. Yang udah jelek mereka bilang gini, ini masih bagus mama, boleh, bawa pulang kampung ya. No, ini luntur, buang aja. Saya suruh buang. Kadang-kadang kita lebih sayang barang daripada sayang orang. Tapi saya belajar lakukan firman Tuhan. Kita tidak boleh perlakukan orang lain sebagaimana kita sendiri tidak mau diperlakukan. Ini contoh ya. Belajar firman itu sederhana sekali. Jangan jadi orang-orang Kristen yang sukanya ngelawan kebenaran. Sok pinter. Cari pembelaan diri. Kalau pendeta khotbah, paling sering dikritik. Kalau nggak sesuai sama kuping, nggak nyenengin hati, tolak. Banyak orang-orang yang lebih senang memilih ayat yang dia ingini, bukan cari ayat untuk dihidupi. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bayangin, cari pengkhotbah yang lucu. Yang ibadah itu gak ngantuk, kita ketawa dari awal sampai akhir. Cari pendeta yang menghibur, yang nyanyi terus dari awal sampai akhir. Ding neng 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 gitu ya. Kita boleh senang ketawa, kata anak-anak saya, mama kalau khotbah campur aduk. Ada tegangnya dimarahin, ada lucunya katanya gitu. Tapi saya tidak bermaksud mengentertain. Saya ingin firman Tuhan dimengerti supaya bisa dihidupi. Buat apa dengar khotbah kalau enggak bisa ngerti dan Anda enggak hidupi? Firman itu menjadi manusia. Dia datang. Yesus adalah firman yang jadi manusia. Bicara soal apa? Firman itu harus kita hidupi jadi daging. Dunia bisa lihat firman itu lewat hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Satu kali ada bapak-bapak tanya sama saya, Bu, saya istrinya kan udah meninggal. Saya nanti kalau di sorga masih ketemu sama istri saya enggak ya? Masih merasa suami istri enggak ya? Saya bilang, Pak, tanya itu yang ada di Alkitab saja, Pak. Saya ini kan belum pernah mati. Jadi Bapak tidak usah tanya yang saya tidak tahu. Saya belum pernah mati, jangan Bapak tanya itu sama saya. Kenapa? Bapak cinta banget sama istri Bapak, sampai di sorga aja mau ketemu, sampai mau sayang-sayangan sebagai suami istri. Bukan Bu, masalahnya kan saya mau nikah lagi nih. Terus, saya takut nanti kalau istri baru saya sama istri lama saya ketemu di sorga terus mereka berantem. Takut berantem saudara. Ya, itulah laki-laki ya. Waktu istrinya meninggal nangis alay lebay. Ya, begitu meninggal belum berapa bulan. Datang sama saya ngomong gitu orang gereja. Terus akhirnya ya nikah lagi. Makanya saudara, satu kali ada suami itu datang ke kuburan tiap hari bawa kipas angin. Ditanya orang, kenapa Pak? Istri saya pernah ngomong, sebelum kuburan saya kering kamu ndak boleh kawin lagi. Jadi dia bawa kipas angin ke kuburan saudara. Maksudnya biar cepat bertobat. Di dalam kebenaran pasti membawa kebaikan. Di dalam kebaikan belum tentu benar. Jadi minta hikmat sama Tuhan, aku harus ambil keputusan yang benar tiap hari. Dan seringkali keputusan yang benar gak enak. Keputusan yang benar seringkali tidak nyaman. Tapi akan membawa kebaikan bagi kita. Itu maksud. Nah ketika kita mengerti ini dengan baik dan benar. Kalau saya
tenang, kemudian saya segar, saya jadi contoh bagi banyak orang. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Apapun yang diperbuatmu berhasil. Selagi musim berganti, daun tidak layu. Itu maksudnya. Jadi besok pagi kalau bangun, Tuhan, kuserahkan semua kekhawatiranku kepadamu ya Tuhan. Tukar dengan damai sejahtera. Supaya daunku tidak layu Tuhan. Nah setelah itu kita ngerti, baru kita ngerti ayat 4. Itu ayat paling mengerikan, ayat 4 soalnya. Coba lihat, firman Tuhan katakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu, gada itu untuk mukul musuh mukul serigala gitu ya. Dan tongkatmu, tongkat itu menggait domba yang sedang keluar jalur. Itulah yang menghibur aku. Nah kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya lebih dahsyat lagi. Though I walk through. Wah, berarti kita cuma lewat. Lembah gelap itu cuma dilewatin, kita nggak akan ada di situ. Nah terus Daud lagi ngasih tahu apa? Dalam bahasa Inggrisnya dikasih tahu begini. Though I walk through the valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Kenapa dia katakan lembah bayang-bayang maut? Karena Daud lagi mau memberitahu kepada kita bahwa bayangan seringkali tampaknya lebih besar daripada aslinya. Jadi seringkali iblis takut-takutin kita. Diperbesar, makanya banyak hoax. Yang kedua, bayangan tidak akan pernah bisa melukai kita. Nggak akan ada berita di koran bilang begini, bapak-bapak meninggal karena ditabrak bayangan truk. Nggak ada. Karena bayangan tidak akan pernah bisa melukai kita. Dan kenapa ada bayangan? Karena di dalam lembah yang paling gelap pun ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya kan nggak mungkin ada bayangan. Tapi cahayanya kecil. Karena firman Tuhan pelita bukan lampu sorot. Itu sebabnya kalau kita berjalan dengan pelita, kita aman dan nyaman. Walaupun hanya bisa lihat selangkah demi selangkah. Tapi kita berjalan bersama sumber atas segala sumber. Raja atas segala raja. Yang ujungnya pasti aman dan nyaman. Berjalan bersama dia. Itu yang Daud maksudkan. Gak usah takut. Udah tenang aja. Yang penting kamu udah serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Yang penting kamu udah tenang. Kamu udah segar. Kamu tenang ambil keputusan yang benar. Lagi melewati sebuah ujian, pergumulan hidup. Kamu cuma lewat. Dan kamu lewat digandeng lagi.